Bapak Ketua Sidang yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan seluruh hadirin yang saya hormati, kami mewakili dari Yayasan Mabarat Sunan Bonang yang tadi sudah disebutkan dari Bu Endang, Bu dari BPCB, bahwasanya kita sudah diakui menjadi cagar budaya nasional melalui peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor PM 56 DW 007 MK garing 2010 bersama beberapa cagar budaya lain seluruh Jawa Timur. Dari ketentuan ini kami ingin mengkoreksi sedikit tentang raperda yang akan ditetapkan menjadi perda, yaitu pada paragraf 3 halaman 36 penetapan zonasi, yang mana penetapan zonasi ini yang sudah dibahas di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2010, Undang-Undang pusat ya, yang menyatakan bahwasanya zonasi di situ pada pasal 42, 72 dan 92 itu tentang peringkat cagar budaya. Jadi ada cagar budaya nasional, ada provinsi, dan ada cagar budaya daerah kabupaten. Di sini di breakdown lagi di penetapan zonasi itu ada zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, zona penunjang. Jadi mohon nanti juga diakomodir di dalam penetapan zonasi ini kita sebagai cagar budaya tingkat nasional. Yang kedua, mengenai pengelolaan masyarakat, yang itu banyak disebutkan, yaitu pasal 68, 69. Nanti kalau sudah disahkan menjadi perda dan di breakdown di dalam Perbub, kami mohon untuk khusus pengelolaan makam atau wisata religi ditunjuk pihak-pihak yang memang berhaluan dengan faham religi tersebut. Misalnya organisasi kemasyarakatan di sini adalah NU sebagai representasi faham atau ormas yang ikut melestarikan daripada atau yang kuyung lah istilahnya keberadaan wisata religi. Karena kita tahu di organisasi masyarakat yang lain tidak mungkin mereka mau berziarah atau berdoa. Jadi intinya pelestarian ini, pemanfaatan ini adalah kita tunjuk organisasi masyarakat yang memang berkompeten. Seperti di Sunan Bonang sendiri, di sekitar makam Sunan Bonang itu ya separuh-separuh. Separuh mereka tidak senang berziarah dan separuhnya yang senang berziarah. Jadi NU yang artinya di sini yayasan yang dari NU yang mengelola, yang selama ini terjadi berbagai perselisihan antara Pemkab yang dulu ya memang seperti itu, mulai dari 98 dengan adanya restribusi zaman Pak Indarto, selanjutnya ketika Pak Bahar sebagai Kepala Dinas Pariwisata pada waktu itu, mantan Camat Tuban, akhirnya menerapkan mengembalikan kepada yayasan dengan proporsi yang bagi hasil. Ini juga kurang tepat karena di dalam pengelolaan ini kita adalah organisasi sosial kemasyarakatan, yang mana orang nyumbang atau orang sodako infak di situ adalah kembalinya untuk sosial, bukan untuk peningkatan PAD. Sementara PAD itu bisa diambil dari parkir dan pengelolaan transportasi dan seluruh makam di seluruh Jawa, yang kami sendiri sebagai sekretaris pemangku makam Aulia se-Jawa itu semua yayasan seperti itu dikelola oleh yayasan masing-masing. Dan pengelolaan parkir, pengelolaan transportasi seperti di Maulana Malik Ibrahim Gresik itu shuttle bus itu dikelola oleh Pemkab.
Maka dari itu nanti untuk pemanfaatan ini kami mohon untuk karena ini adalah istilahnya wisata religi, itu bukan melihat cagar budayanya, jadi lebih kepada spiritualitasnya. Mereka datang bukan untuk melihat batu-batu, tetapi mereka datang untuk berdoa. Adapun fasilitas yang ada di situ sebagai cagar budaya itu adalah sebagai, artinya memang untuk menguatkan fakta bahwasanya makam Sunan Bonang atau makam Asmorogol ada di sana. Ini yang perlu nanti pada Perbu atau pada peraturan yang lebih detail tentang pengelolaan, tentang pemanfaatan itu lebih bisa diakomodir di sana. Yang selanjutnya meluruskan tadi dari Ronggolawe tadi ya, sedikit ya, menurut saya juga mengutip dari Profesor Dr. Agus Sunarto yang ahli sejarah ya, menyatakan bahwasanya Ronggolawe itu Muslim. Ronggolawe itu Muslim karena ayahandanya Bupati Lumajang Aryo itu adalah juga seorang Muslim gitu. Jadi ayahnya kalau Bupati Lumajang itu Muslim, jadi anaknya ya otomatis juga Muslim. Ini menurut Profesor Dr. Agus Sunarto sebagai pakar budaya dan sejarah. Arya Wiraraja. Iya, Arya Wiraraja ya. Baik, itu mungkin sedikit dari kami. Mungkin nanti ada tambahan dari rekan kami dari pemangku makam Aulia se-Kabupaten Tuban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.